Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan sering dipakai di dunia digital, khususnya dalam pengolahan citra digital, yaitu kompresi citra dengan DCT, atau yang kepanjangannya Discrete Gaussian Transform. Mungkin kamu pernah dengar istilah gambar dikompres atau ukuran file diperkecil. Nah, DCT ini adalah salah satu teknik yang bikin semua itu bisa terjadi, terutama di format seperti JPG. Gimana cara kerjanya? Kenapa teknik ini penting? Dan apa kelebihannya? Tenang, kita bahas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tentunya santai. Yuk langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompresi citra dengan DCT. Satu, apa itu kompresi citra? Kompresi citra adalah teknik untuk memperkecil ukuran file gambar agar lebih efisien dalam penyimpanan dan pengiriman data, tanpa membuat kualitas gambar terlihat jauh lebih buruk. Nah, apa apa itu DCT atau Discrete Gaussian Transform? DCT adalah metode matematis yang mengubah representasi data dari domain spasial atau posisi pixel ke domain frekuensi. Alih-alih menyimpan langsung nilai-nilai pixel, DCT menyimpan informasi seberapa cepat nilai-nilai tersebut berubah. Dengan kata lain, seberapa banyak detail atau variasi dalam gambar. DCT sangat efektif karena sebagian besar informasi penting dalam gambar berada pada frekuensi rendah. Sedangkan detail kecil atau frekuensi tinggi bisa dikurangi untuk menghemat ruang. Yang ketiga, kenapa DCT digunakan dalam kompresi? Satu, karena efisien. Efisien berarti DCT mengelompokkan energi informasi penting ke dalam sejumlah kecil koefisien, sehingga data bisa dipadatkan dengan tetap menjaga inti gambar. Yang kedua, visualisasi friendly. Manusia tidak begitu peka terhadap perubahan pada detail halus atau frekuensi tinggi, sehingga pengurangan ini sering tidak terlihat. Yang ketiga, standar industri. Di situ adalah dasar dari standar JPG yang banyak digunakan di berbagai platform digital. Yang keempat, kelebihan DCT dalam kompresi citra. Satu, digunakan luas, misalnya di JPG. Yang kedua, mengurangi ukuran gambar secara signifikan. Yang ketiga, tetap menjaga kualitas visual terutama pada kompresi ringan hingga sedang. Yang keempat, stabil dan cepat diproses oleh komputer. Ini adalah desain pada aplikasi buka aplikasi DCT, kompresi chip DCT. Pada halaman pertamanya hanya akan mengambilkan tempat untuk mengupload gambar dan ada tombol untuk mulai kompresi. Setelah itu akan ada muncul hasil kompresi. Oke, kita akan langsung memulai cara pembuatan aplikasi kompresi citra dengan DCT. Gampang saja teman-teman, untuk desainnya kita akan screenshotkan saja ini. Lalu teman-teman bukakan saja ChatGPT-nya. Sini biar lebih cepat ya teman-teman untuk mendapatkan programnya. Oke teman-teman, tinggal tempelkan aja di sini. Lalu buatkan prompt seperti ini. Buatkan saya kode program aplikasi aplikasi kompresi citra dengan DCT dan menggunakan metode DCT di mana desainnya sesuai dengan gambar tersebut.
Oke, kita tunggu sebentar untuk hasil pengunggahannya. Oke, kita pengunggahannya udah berhasil kita kirim. Oh ya teman-teman, ini kita menggunakan kode bahasa Python ya. Oke, hasilnya sudah ada. Oke, oke teman-teman tinggal buka Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya. Oke, teman-teman bisa buat file baru ya, atau buat di folder teman-teman sendiri. Saya akan buat di sini aja teman-teman. Oke, saya akan buat di sini. Oke, di cd.py kita buat nama filenya di cd.py. Lalu di sini kode programnya yang akan kita tempatkan, kita salin, lalu kita tempelkan di sini, lalu kita save. Oke, sebelum teman-teman menjalankannya, jangan lupa ya di import di apa ini, di install library ini. Oke, kita klik run-nya, kita run file, kita tunggu hasilnya. Oke, ini adalah aplikasi pemrosesan gambar menggunakan metode DCT. Oke, kita akan coba fungsi fitur-fiturnya. Kita unggah gambarnya. Saya akan ubah gambar ini. Oke, kenapa sih gambarnya tidak sesuai dengan yang apanya? Itu karena gambarnya akan diubah dulu ke grayscale ya teman-teman. Gambar RGB-nya itu diubah dulu ke grayscale. Lalu kita mulai kompresi, tingkat kompresi kita buat segini 74, lalu kita klik mulai kompresi. Nah, oke, mulai kompresi. Oke, ini hasilnya teman-teman. Jadi gambarnya jadi ada dua ya. Sangat lucu sekali ini. Jadi dua ini. Mungkin itu karena sesuai dari desain antarmuka yang kita minta ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa simpan ini gambar. Tinggal simpan di mana teman-teman yang inginkan. Di mana, oke, hasil kompresi di sini. Oke. Selesai. Gambarnya telah tersimpan ya teman-teman. Kita lihat dulu. Ah, ah, hasil gambarnya ternyata satu ya. Nah, tadi hasilnya yang di sini dua ya. Jadi bukan dua hasilnya teman-teman, tapi masih tetap satu gambar. Nah, coba kita upload gambar yang lain untuk kita unggah. Kita kompresi lagi. Kita kompresi gambar yang mana ya? Kita kompresi yang grayscale nggak ada ya di sini ya. Nomor grayscale nggak ada di sini kayaknya. Coba kita kompresi gambar yang ini lagi. Oke, kita kompresi. Kita buat tingkatannya 100 ya. Wow, 200, kurang filenya 244 kilobyte. Jadi rasio kompresinya sekitar 0%. Hmm.
hasil kompresi DCT yang kedua. Oke. Nah, inilah hasilnya teman-teman, hasil kompresinya menggunakan metode DCT. Dan ini adalah contoh programnya. Ini adalah contoh programnya yang diberikan oleh ChatGPT sama kita. Ya, menurut saya ini sepertinya sudah benar ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa praktekkan di rumah dan bisa uji coba ya teman-teman mengenai cara-caranya gimana pengambilan gimana cara kompresi DCT, kompresi menggunakan DCT dan mengenai penjelasannya. Oke, demikianlah dari video saya yang saya dapat paparkan dan saya paparkan kepada teman-teman. Silakan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, bye bye.